MU resmi rekrut wonderkid Paraguay Diego Leon dari Cerro Porteño. Manchester United mengonfirmasi perekrutan bek kiri muda asal Paraguay, Diego Leon, pada tanggal 5 Juli 2025. Bek berusia 18 tahun itu bergabung dari Cerro Porteño. Setelah menunggu hingga mencapai usia 18 bulan lalu, Leon tampil sebanyak 33 kali untuk Cerro Porteño, mencetak 4 gol, serta mencatat 9 penampilan di tim nasional U20 Paraguay. Transfer ini adalah rekrutan kedua MMATU musim panas ini, setelah Mateus Cunha. Kesepakatan dibayar senilai 3,3 juta pound, yang dapat meningkat menjadi 5 hingga 7 juta pound dengan bonus. Leon bertekad tidak dipinjamkan dan ingin bersaing di skuad utama selama pramusim. Gaya permainannya menyerupai Marcelo, cepat, ofensif, penuh energi. Namun masih perlu memperbaiki aspek bertahan. Jason Wilcox dan Ruben Amorim yakin ia bisa jadi solusi di bek kiri, membantu rotasi sambil mematangkan potensi jangka panjangnya. Mastantuono ucapkan pisah emosional, Real Madrid menanti Oktober ini. Franco Mastantuono, winger keturunan Argentina berusia 17 tahun, menulis surat perpisahan, menyentuh hati di media sosial saat melepas River Plate. Ia menyebut klub sebagai rumah dan berterima kasih kepada penggemar atas dukungan selama tumbuh dewasa di skuad senior sebelum pindah ke Real Madrid. Dalam surat tersebut, Mastantuono menegaskan bahwa ini bukanlah perpisahan akhir, melainkan sampai jumpa. Ia berjanji akan kembali suatu hari untuk mewujudkan impian juara di River setelah pengalaman baru di Madrid, menunjukkan kesetiaan mendalam pada klub masa kecilnya. Transfernya ke Real Madrid dikonfirmasi via klausul sekitar 45 juta euro. Ia akan resmi bergabung usai ulang tahun ke-8-nya bulan Agustus. Pelatih Marcelo Gallardo menyebut transfer ini terlalu dini, tetapi memahami tren pemain muda pindah cepat ke Eropa. Rencana kedatangannya disambut hangat oleh Xabi Alonso, yang menyebutnya bakal jadi pemain brutal di Madrid. Meski dolar tak menghalangi mimpi, Mastantuono tetap meninggalkan River dalam air mata usai Piala Dunia antar klub, menunjukkan emosional saat bermain dan berpisah dengan laga terakhirnya. Inter Milan masih tunda diskusi resmi Galatasaray untuk Hakan Çalhanoğlu. Inter Milan belum menerima tawaran resmi dari Galatasaray untuk gelandang kunci Hakan Çalhanoğlu. Meskipun intensitas rumor meningkat, termasuk pertemuan informal antara agen pemain dan pihak klub Turki, Nerazzurri menegaskan negosiasi belum menemui tahap diskusi kontrak formal. Galatasaray mempertimbangkan tawaran sekitar 30 juta euro dengan kontrak tahunan senilai sekitar 10 juta euro. Namun Inter memasang bandrol antara 35 hingga 40 juta. Mereka masih menantikan sinyal resmi dari pemain sebelum memulai negosiasi. Presiden Galatasaray, Dursun Özbek, menyatakan temuannya dengan Çalhanoğlu bukan membahas transfer, melainkan soal hubungan pribadi. Namun sang ayah pemain sempat memberi kode lewat media sosial. Semoga suatu hari kau datang ke Galatasaray, memperkuat ketertarikan emosional pemain. Sementara itu, Inter bersikap tegas. Çalhanoğlu bukan untuk dijual murah dan kontraknya berlaku hingga 2027. Mereka juga menyiapkan sejumlah opsi pengganti seperti Nicolo Raffala, Ederson, dan Samuel Ricci. Apabila transfer benar terwujud. Juventus buka opsi putus kontrak Dusan Vlahovic untuk kurangi beban. Juventus kini mempertimbangkan opsi menghentikan kontrak Dusan Vlahovic sebelum tahun 2026 lewat kesepakatan bersama. Sebab kontraknya tinggi 12 juta euro, bersih per musim dan performanya menurun, membuat klub mengalami tekanan finansial dan performatif. Performa Vlahovic memang menurun dalam 2 musim terakhir, dengan hanya 10 gol Serie A pada musim 2024-5, dan posisi starter terkikis oleh Randal Colomuani. Juventus mulai mengalihkan fokus ke striker baru seperti Jonathan David. Klub juga membuka kemungkinan pemutusan kontrak atas dasar mutual termination atau opsi out clause. Jika Vlahovic setuju merelakan sebagian hak gajinya, strategi ini digunakan Juventus agar tak kehilangan nilai transfer atau terus terbebani gaji. Namun pemain menolak tawaran dari Fenerbahce bernilai 20 juta euro per musim. Juventus kini menunggu tawaran dari klub Eropa atau penawaran lokal. Kalau tak ada, pemecatan kontrak bisa dipilih sebelum habis pada 2026. MU bisa rekrut Christopher Nkunku dari Chelsea dengan harga terjangkau.
Manchester United dikabarkan membuka pembicaraan awal dengan Chelsea terkait transfer Christopher Nkunku. United mencari penyerang tambahan setelah performa mengecewakan musim lalu. Sumber menyebut diskusi terfokus pada transfer langsung, bukan tukar tambah. Dan Chelsea siap mempertimbangkan jual pemain berusia 27 tahun tersebut. Chelsea diyakini menurunkan bandrol Nkunku dari 60 juta euro menjadi sekitar 35 juta euro akibat performa kurang maksimal dan cedera sepanjang musim. Penurunan harga ini menjadikan ex-striker RB Leipzig itu opsi lebih terjangkau bagi MU dibanding target bintang lainnya. Nkunku sendiri sudah memutuskan meninggalkan Stamford Bridge musim panas ini karena ingin mendapatkan banyak menit bermain. Sky Sports Jerman juga melaporkan bahwa sang pemain ingin tantangan baru untuk membangun kembali kariernya setelah kesulitan di bawah manajer Enzo Maresca. Sementara United siap memanfaatkan kondisi Chelsea. Klub London Barat juga dikaitkan opsi tukar dengan Alejandro Garnacho. MU diyakini akan cermat menyusun proposal, termasuk kemungkinan swap deal agar transfer ini menguntungkan dari segi strategi dan finansial. MU resmi rekrut wonderkid Paraguay Diego Leon dari Cerro Porteño. Manchester United mengonfirmasi perekrutan bek kiri muda asal Paraguay, Diego Leon, pada tanggal 5 Juli 2025. Bek berusia 18 tahun itu bergabung dari Cerro Porteño setelah menunggu hingga mencapai usia 18 bulan lalu. Leon tampil sebanyak 33 kali untuk Cerro Porteño, mencetak 4 gol, serta mencatat 9 penampilan di tim nasional U20 Paraguay. Transfer ini adalah rekrutan kedua MMA2U musim panas ini, setelah Mateus Cunha. Kesepakatan dibayar senilai 3,3 juta pound, yang dapat meningkat menjadi 5 hingga 7 juta pound dengan bonus. Leon bertekad tidak dipinjamkan dan ingin bersaing di skuad utama selama pramusim. Gaya permainannya menyerupai Marcelo, cepat, ofensif, penuh energi, namun masih perlu memperbaiki aspek bertahan. Jason Wilcox dan Ruben Amorim yakin ia bisa jadi solusi di bek kiri, membantu rotasi sambil mematangkan potensi jangka panjangnya.